Iya, enggak apa-apa, Mbak. Ya, UT itu yang sekunder atau yang formal. Nah, kalau misalnya mbak-mbak sama mas-mas lagi ikut kelas gini, sekunder atau yang formal, tapi begitu halamannya saya enggak tahu, Mbak. Nah, itu 57, makasih. Tapi begitu keluar dari kelas, misalnya kumpul-kumpul, habis TTM ketemuan bareng, makan-makan bareng, nah itu sudah beda. Itu bisa jadi primer atau bisa jadi informal. Jadi tergantung konteksnya ya, tergantung situasinya seperti apa. Hai, paham ya? Nah, jenis kelompok yang terbentuk di mana seseorang menjadi anggotanya. Ini hampir sama kayak tadi, acuan, aspirasi, disosiatif, primer, formal, dan informal. Hampir sama. Cuma jenis-jenisnya aja. Terus komponen dari kelompok itu ada status, posisi yang dicapai atau ditempati oleh seorang individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, misalnya statusnya siapa? Ketua angkatan 7. Jadi itu dia ketuanya, misalnya ada sekretarisnya. Nah, Mbak Nova ketua angkatan 7, berarti statusnya sebagai ketua. Terus sekretarisnya siapa, benarnya siapa kan ya. Nah, norma itu suatu aturan atau standar perilaku bagi anggota suatu perkumpulan atau kelompok. Misalnya semua mahasiswa UT itu harus mengikuti perkuliahan, misalnya 8 kali pertemuan, harus mengumpulkan tugas, harus apalagi, harus mengikuti UAS. Nah, itu kan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Terus perannya itu segala pola tingkah laku yang berhubungan dengan status tertentu. Misalnya sebagai ketua angkatan, apa yang harus dilakukan Mbak Nova? Kenapa kok terpilih jadi ketua? Apa fungsi dari ketua? Traktir. Wah, kalau itu saya juga mau ikut, Mbak. Kapan ya? Dengan senang hati, Mbak Nova. Nah, jadi kayak misalnya ketua itu untuk berhubungan dengan tutor, misalnya ada perubahan jadwal atau ada apa yang bagian mengatur seperti itu misalnya, atau bagian memimpin angkatan. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin ke akademik atau ke UT pusat, itu bisa melalui ketua, misalnya seperti itu. Jadi itu peran dari status yang dimiliki. Terus sosialisasi itu suatu proses manakala seorang anggota baru dalam suatu kelompok mempelajari sistem nilai, norma, pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok yang akan dimasukinya tersebut. Nah, waktu di UT ini kapan proses sosialisasinya? Ya, di UT ini proses sosialisasinya ketika waktu SMP. Jadi kan perkenalan di situ, misalnya perkenalan apa siapa aja temannya. Terus habis itu perkenalan bagaimana melaksanakan perkuliahan, apa aja yang harus dilakukan, aturannya seperti apa, terus siapa misalnya ketua UT Taiwan, siapa tutor-tutornya. Nah, itu kan semua di situ kan perkenalan, dan mbak-mbak sama mas-mas di situ awalnya berusaha memahami apa sih, gimana sih caranya, prosedurnya. Nah, itu proses sosialisasi. Jadi kayak misalnya kalau mau ikut anggota apa, mungkin ikut kelompok aerobik atau apa, tapi saya harus daftar dulu. Mbak-mbak dulu kan juga awal UT kan daftar dulu, kalau misalnya ada biaya yang harus dibayarkan. Nah, itu semua prosesnya itu di situ. Jadi pengenalan, mempelajari sistem nilai, sosialisasi. Terus kalau kekuatan atau power itu kelompok mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya. Bisa kasih contoh nggak kalau di UT kayak gimana kekuatan ini? Kekuatan atau power di sini di UT gimana?
Contohnya seperti apa? Kelompok mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya. Pujian maksudnya siapa yang dipuji? Terus bukan bukan seperti itu mbak, maksudnya kurang pas. Reward power maksudnya penghargaan gimana? Siswa mungkin bisa. Jadi sebenarnya pun karena kita masuk ke UT, karena mbak mama masuk ke UT, otomatis kan sudah ada aturan. Nah itu dengan sendirinya mereka mempunyai kekuatan untuk memaksa kita, istilahnya kan istilah kasarnya kan memaksa, padahal kan memang itu aturan yang harus dilakukan. Itu secara tidak langsung aturan tersebut memaksa kita untuk mengikuti aturan tersebut. Jadi otomatis perilaku kita ya sesuai dengan apa yang sudah ada di aturan, kayak gitu. Jadi itu kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang tertinggi. Jadi misalnya rektor UT itu mempunyai aturan baru. Nah, karena dia seorang rektor, dia bisa menerbitkan peraturan baru, otomatis kita harus ngikutin, misalnya kayak gitu. Misalnya dulu jadwal kuliah itu cuma 8 kali pertemuan, tapi karena menurut menurut rektor yang baru itu 8 kali kurang cukup, ditambah jadi 10 kali. Nah otomatis karena sudah ada peraturan baru, kita semua harus mengikuti. Nah seperti itu. Jadi itu kekuatan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya, karena dia punya kedudukan, jadi dia bisa. Cuman bahayanya juga kalau misalnya power itu disalahgunakan, itu kan yang ini kekuasaan yang mempengaruhi anggota melalui pemaksaan, penodaan, itu koersif. Jadi kan secara tidak langsung dia memaksa seseorang untuk mengikuti. Nah kalau yang reward tadi ini untuk memberikan penghargaan kepada orang lain, misalnya tadi ya benar, yang beasiswa itu bisa, misalnya dari UT mengeluarkan peraturan kalau yang IP-nya tinggi bisa dapat beasiswa. Terus kalau yang legitimate power itu kekuasaannya berasal dari persepsi anggota bahwa kelompok memiliki hak untuk mempengaruhi mereka. Jadi secara tidak sadar, maksudnya kan kalau kita sudah masuk ke suatu kelompok ya berarti kita harus mau mengikuti aturan yang ada. Jadi kelompok itu mempunyai hak untuk mempengaruhi kita, itu bisa juga powernya. Kalau misalnya kita nggak mau ngikutin peraturan, ya udah gampang solusinya, keluar aja dari situ, ya kan? Itu. Jadi itu istilahnya seperti kayak konsekuensi kalau kita masuk ke suatu kelompok. Terus ada expert power, ini pengaruh yang berasal dari keahlian seseorang atau kelompok. Jadi misalnya mungkin yang tadi kelompok aerobik, instrukturnya dia kan sudah ahli, tahu gerakan-gerakan mana yang sesuai, misalnya untuk usia anak-anak atau usia dewasa, remaja. Nah itu dia sudah ahli dalam bidangnya, jadi ketika memberikan pengarahan itu kita pasti mengikuti. Kan nggak mungkin kita nggak tahu apa-apa tentang aerobik terus kita bikin gerakan-gerakan sendiri, bahkan kita ngajarin orang lain. Nah nanti kan jadi salah. Misalnya harus ada aturan-aturan, mungkin harus ada urutan-urutan dari gerakan yang bisa dilakukan. Nah, itu jadi karena dia sudah ahli di situ, bisa mengajak anggota yang lain untuk melakukan hal yang sama. Terus referent power, pengaruh berasal dari perasaan seseorang terhadap suatu kelompok. Jadi misalnya mbak-mbak